Selamat pagi Jemaat GBI Sentral Citragen. Mari kita sama-sama tundukkan kepala hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah kita pagi ini. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau ungkapkan rasa syukur kami, rasa cinta kami, rasa bangga kami kalau kami boleh punya Allah seperti Engkau. Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang bangkit dan bahkan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang dahsyat bagi kami semua. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dimanapun kami berada. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu melawat kami semua di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, di hati kami. Yesus boleh hidup untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin, shalom. Yang bersuka cita katakan shalom. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi kita, amin. Mari katakan keluarga di sebelah kiri dan kanan kita, katakan bahwa Yesus sediakan tempat bagiku. Haleluya, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Kita mau nyatakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Yesus kami, Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Nyatakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan sama-sama sama saya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Yesus, anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Dengan lebih sungguh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan,
kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya, sorakan haleluya. Dia gunung batu kita, dia keselamatan kita. Walaupun dunia bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi Tuhan tinggal tetap bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersama saya katakan, dia gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, sekalipun kita beribadah di rumah, Tuhan hadir untuk memberkati kita, amin. Roh Kudusnya ada di hati kita.
ada di tempat kita berdiri saat ini bersama dengan keluarga kita. Haleluya. Biar lawatan Allah terjadi di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan sekali lagi dengan iman. Roh Kudus hadir di sini. Yes Lord Jesus. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Allah kami yang hidup, Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di hati kami Tuhan. Kau ada di sini. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Setiap hati kami. Kami rindu berjumpa denganmu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Kau. Kami merindukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Jamah kami
untuk lawatanmu yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yes Lord, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan sungguh katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yes Lord Jesus, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah, karena Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami ada sebagaimana adanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, yang menegur, meneguhkan, menguatkan iman kami. Kami telah mendengarkan Tuhan puji-pujian untuk kemuliaan-Mu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dalam Engkau. Kami percaya kalau kami di dalam Engkau Tuhan, selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menghibur, menguatkan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Di rumah Bapak Ibu saudara sekalian masing-masing, kita akan bersama-sama untuk bersukacita di hari yang baik ini, di mana kita bisa berkumpul di keluarga kita dan kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Mengapa? Sebab hari ini kita bersama gereja-gereja di seluruh dunia, kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun di luar sana banyak orang tidak percaya, meragukan dari kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin Alkitab ditulis atas ilham Roh Kudus. Kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati 3 hari bangkit dari kematian dan dia telah naik ke surga. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada satu pertanyaan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa tidak Yesus tinggal di bumi saja bersama murid-muridnya? Dan kalau Yesus terus ada dalam dunia sampai hari ini, wah kita mungkin merasa betapa hebatnya kita disertai Tuhan Yesus secara langsung. Itu juga pernah menjadi angan-angan saya. Tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu, pasti ada rencana yang sempurna. Karena dia Tuhan yang sempurna. Nah kita akan melihat Alkitab. Apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus harus naik ke surga menurut Alkitab? Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12.
Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalimat terakhir saya akan ulangi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Puji Tuhan. Alasan yang pertama menurut Alkitab, mengapa Yesus harus naik ke surga adalah karena Yesus pulang ke rumahnya di surga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari-hari ini menjelang Lebaran sebetulnya, tetapi mungkin liburannya akan diundur karena ada pandemi. Nah, tidak asing di telinga kita yaitu kata pulang kampung. Apa itu artinya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kita mungkin juga pernah melakukan itu. Pulang kampung artinya yaitu orang itu kembali ke tempat kelahirannya, tanah kelahirannya, kampung halamannya. Biasanya di sana mereka berjumpa dengan mungkin orang tuanya, intinya keluarga besarnya biasanya ada di sana. Nah, ini pulang kampung, kembali ke tempat asal di mana dia pernah dilahirkan. Ada banyak kenangan manis di sana bersama keluarga besar dan mungkin juga teman-teman yang dia rindukan selama ini, yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka bertemu dan mereka bisa bercerita banyak. Artinya banyak kenangan indah. Dia kembali ke rumahnya, ke tanah asalnya. Itulah identitas aslinya, dari mana dia berasal. Nah, ketika Yesus naik ke surga, itu juga hal yang sama. Menunjukkan bahwa identitas Yesus yang asli, yang sesungguhnya, dia adalah dari surga, bukan dari dunia. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa berita ini menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar utusan dari surga. Dia layak dipercayai. Kalau dia menawarkan surga, maka itu bukan omong kosong. Karena dia tinggal di sana. Dia tahu jalan-jalannya. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi alasan yang pertama kenapa Yesus naik ke surga adalah Alkitab ingin menunjukkan identitas Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia berasal dari surga. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yesus harus naik ke surga? Mari kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Kalau tadi Yohanes 14 ayat 12, sekarang Yohanes 14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Hal yang kedua, alasan mengapa Yesus harus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada tahun 1798 ada pendeta namanya adalah Robert Malthus. Dia sebetulnya tidak terkenal, itu pendeta dari Inggris. Tapi kemudian dia menulis sebuah buku, dan buku itu berupa sebuah teori yang menyatakan bahwa penduduk atau umat manusia ini bertambah dengan deret hitung. Seperti 1, 2, 3, maaf saya terbalik. Maksudnya bahwa manusia bertumbuh dengan deret ukur. Tetapi bahan makanan atau makanan itu bertambahnya deret hitung. Kalau deret hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi deret ukur itu bisa 1, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, berkelipatan. Jadi perbandingan manusia dan makanan itu jenjangnya terlalu jauh. Sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Nah,
Apa akibatnya Bapak Ibu? Di dunia ini sudah penuh sesak oleh manusia. Akibatnya tanah pertanian makin sempit. Dengan tanah pertanian makin sempit, maka akibatnya bahan makanan juga semakin sulit didapatkan. Manusia akhirnya seperti berebut untuk mendapatkan tanah makanan. Dan terjadi kejahatan di mana-mana. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Timotius bahwa akan ada masa yang sukar. Kita saat ini juga sedang mengalami dan akan mengalami di kemudian hari. Karena akan semakin sulit, akan semakin sukar menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Nah, maksud saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita di dunia ini mengalami banyak kesesakan dan penduduk dunia ini semakin bertambah, makin sempit dunia ini. Tapi saya mau beritahu Alkitab mengatakan bahwa ada satu tempat yang Tuhan sediakan di sana, yaitu di surga. Yesus datang ke surga, naik ke surga, sedang menyediakan tempat untuk Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dan saya, orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kita harus bersukacita karena Yesus naik ke surga, memastikan bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, maka kita ada tempat yang kekal di surga di sana. Puji Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga, tujuannya adalah menyediakan tempat buat kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga, apa maksud dari kenaikan Yesus ke surga? Yang ketiga kita baca dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya menggarisbawahi kata sudah selesai. Ada kata lain yang menyebutkan itu adalah dalam bahasa aslinya tetelestai, ya. Artinya sudah selesai atau sudah lunas. Apa artinya yang sudah lunas atau sudah selesai? Yaitu mengenai pembayaran dosa manusia. Ketika seorang membeli barang di sebuah minimarket, maka kalau minimarket itu sangat baik pelayanannya, maka biasanya itu setelah membayar kita mendapatkan sebuah kertas, bukti kita sudah membayar, lalu ada dicap. Nah, itu capnya itu sebenarnya lunas tulisannya. Kita mungkin juga pernah membayar listrik atau membayar rekening lain. Kita ada capnya lunas. Sama. Ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya penembusan dosa manusia sudah sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah mati, menggantikan dosa saudara dan saya. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas dalam menghadapi dosa. Karena Yesus sudah menanggung di atas kayu salib. Asalan kita mau datang kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepadanya dan bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, jadi alasan mengapa Yesus harus naik ke surga, karena Yesus sudah menyelesaikan misinya. Misi itu sudah selesai, saudara. Yaitu misi untuk menyelamatkan manusia. Apakah kita mau menerima Dia atau menolaknya? Itu adalah kita punya pilihan. Kalau hari ini kita percaya, oh puji Tuhan, berarti kita mempunyai jaminan kekal di surga. Sebab Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Karena itu Dia berkata, sudah selesai. Itu sebabnya Dia naik ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, itu sama seperti seorang duta besar di suatu negara yang diutus ke negara asing untuk mewakili negaranya. Karena pekerjaannya di sana sudah selesai, maka dia ditarik kembali ke negaranya. Hal yang sama yang Yesus kerjakan. Ketika Yesus diutus ke dunia ini untuk datang dan mati di atas kayu salib. Dan itu sudah dilakukannya. Maka setelah itu selesai, Yesus harus kembali ke surga. Karena dari mana Dia diutus, Dia kembali ke sana. Puji Tuhan. Jadi Yesus
kembali ke surga, naik ke surga, karena dia sudah menyelesaikan misinya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, murid-muridnya, sebagai yatim piatu. Maka dia dikatakan dia mengutus, yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk datang ke dalam dunia. Untuk apa Roh Kudus datang ke dunia ini? Pasti sangat penting. Karena Tuhan yang sempurna, memiliki rencana yang sempurna. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena pekerjaan Yesus ini belum selesai. Karena itu Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini adalah untuk, yaitu melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini bersama gerejanya, yaitu bersama saudara dan saya, gerejanya, orang-orang percaya di dunia ini, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Apa saja itu pekerjaannya yang dilakukan dalam dunia ini, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama adalah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah orang percaya, ya, melalui orang-orang percaya, adalah untuk pertobatan pribadi lepas pribadi. Saya akan baca ayatnya dalam Yohanes 16 ayat 7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalimat terakhir berkata, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus di dunia ini adalah menginsapkan manusia kepada kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus memimpin orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Itu sebabnya betapa penting kita berdoa, meminta, melibatkan Roh Kudus dalam suatu pelayanan kepada orang-orang belum percaya. Tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena Roh Kudus menginsapkan hati setiap orang akan dosanya. Nah, juga pribadi kita masing-masing. Kalau kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya banyak kelemahan, mungkin jatuh dalam dosa tertentu. Nah, Roh Kudus ada dalam hati kita. Karena itu kita harus membiasakan diri teguh Roh Kudus. Alkitab berkata, jangan meraskan hatimu. Kalau kita sudah nyata-nyata salah, ya terus kita jangan meraskan hati, tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Ya, saya berdosa Tuhan. Ya, saya mohon ampun kepadamu. Jangan sampai kita menyembunyikan dosa. Sebab tidak ada dosa yang tersembunyi. Sebab kita semua telanjang di hadapan Allah. Ingat saudaraku, Tuhan adalah Maha Tahu. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita untuk menobatkan pribadi lepas pribadi melalui gerejanya. Kemudian yang kedua, pelayanan apa? Pekerjaan pelayanan seperti apa yang dilanjutkan oleh Roh Kudus dalam dunia, yaitu di dalam pelayanan. Saya akan baca di 1 Korintus 12 ayat 4, demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikatakan ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu roh yang mengerjakan dan satu Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan dan karunia-karunia, untuk kita membanggakan diri. Oh, saya bisa karunia bahasa lidah, oh saya bisa bernubuat, dan kita menyombongkan diri. Kita seperti orang yang pamer, mencari popularitas. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk melayani sesama, terutama saudara-saudara seiman, supaya makin dikuatkan, diperlengkapi dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebab setiap orang dikaruniakan dengan karunia-karunia yang berbeda. Itu artinya supaya saling melengkapi. Ada karunia bernubuat, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia memberi, karunia mengajar, karunia menasihati, banyak sekali karunia. Dalam 1 Korintus pasal 12. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua pasti punya. Hanya maukah kita terlibat dalam pelayanan? Berikan waktu, berikan apa yang ada dalam tergerak dalam hati kita. Mari kita belajar melayani. Kita harus terlibat karena Roh Kudus ada di dunia ini adalah untuk pelayanan.
saudaraku, yaitu melengkapi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Itu yang kedua dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang ketiga saudaraku, pekerjaan apa yang dilanjutkan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga? Yaitu menghancurkan kuasa kegelapan. Saya akan baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini ada kata kuasa, yaitu exousia. Apa itu saudara? Yaitu kuasa untuk memerintah. Memerintah siapa? Tentu ini dalam dunia roh. Artinya kita dalam dunia roh mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena dalam dunia roh kita memiliki satu musuh, yaitu iblis dan segala kerajaannya, yaitu kuasa kegelapan. Di Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, misalnya pemerintah gelap, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat di udara. Tidak kelihatan tapi nyata. Ada santet, tenung, kemudian ada juga kepercayaan-kepercayaan yang salah, saudaraku, dari nenek moyang, tradisi-tradisi, adat-adat yang tidak berakar kepada firman Tuhan, tetapi kepada yaitu budaya-budaya penyembahan berhala. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Kita percaya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita diperlengkapi, yaitu dengan kuasa. Karena itu jangan takut kalau dengan kerasukan setan, kalau ada santet, tenung ataupun apapun yang berhubungan dengan kuasa gelap, okultisme, saudara jangan takut. Tidak perlu panggil pendeta. Tapi saudara sendiri sudah diberi kuasa. So, kuasa itu bukan kepada orang yang sekolah Alkitab, bukan kepada pendeta, penginjil atau siapa, tetapi kepada orang-orang percaya. Ingat Markus 16 saudaraku, bahwa aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk mengalahkan kekuatan musuh. Bukan dengan yaitu senjata duniawi, tetapi dengan senjata surgawi, yaitu kuasa Roh Kudus. Di dalam saudara ada kuasa yang tersembunyi. Tinggal saudara mengaktifkan dengan cara apa? Saudara terlibat dalam pelayanan. Itu sebabnya betapa penting saudaraku, saudara melayani orang lain. Saudara sudah punya karunia, tinggal saudara melakukannya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Dengan dia naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita. Karena dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi dia memberikan Roh Kudus yang tinggal di hati kita selama-lamanya. Jadi mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus pulang ke rumahnya di surga. Yang menunjukkan identitas keberadaannya, yaitu dia berasal dari surga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Yang ketiga, misinya di dunia sudah selesai, yaitu untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus ke dunia ini untuk tinggal di hati setiap orang percaya, untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu dalam menobatkan orang-orang, menginsapkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan untuk yaitu dalam pelayanan. Dan juga yang terakhir, untuk menghancurkan kuasa iblis. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita jaminan keselamatan sudah pasti dalam Yesus. Yesus sudah naik, dia sudah memberi contoh kepada siapa percaya, itulah kita akan menjadi seperti itu. Yang kita percayalah Yesus, dia hidup dan dia naik ke surga, dia membuktikan. Dan yang kedua, saudaraku, bahwa dia memberikan jaminan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Itulah materai, dan itu adalah kuasa Allah. Dengan Roh Kudus bersama kita, maka kita dapat melakukan banyak hal yang luar biasa, mukjizat, dan hal-hal yang ajaib akan menyertai pelayanan kita. Puji Tuhan, kiranya saudara semua makin dikuatkan, diteguhkan dengan firman ini, bahwa Yesus sudah di surga dan dia berjanji, saudaraku, dia akan datang kembali. Karena itu
Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sementara dalam menumpang dunia. Sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan terangkat bersama-sama. Kita akan tinggal bersama di surga. Sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian saudaraku. Yaitu yang mengatakan, oh Yerusalem, kota mulia. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, pengharapan kita. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau naik ke surga, disaksikan kurang lebih 500 pengikut-Mu, murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu, tapi Engkau memberikan Roh Kudus Tuhan untuk tinggal di hati kami. Engkau memberikan kuasa, eksosia, itu kuasa untuk memerintah. Dalam dunia ini ada musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis dan kerajaannya. Tapi kami tidak perlu takut dan gentar, sebab roh yang tinggal dalam hati kami jauh lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kami harus melanjutkan pekerjaan-Mu di muka bumi, yaitu untuk melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang percaya, dan melayani siapapun yang membutuhkan, yaitu kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan setiap kami. Di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, Roh Kudus ada dalam hati kami, menghibur, menguatkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri dengan doa penutup dan doa berkat, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk disampaikan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada saat ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman tentang kegiatan kita sepekan ke depan. Yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap berada di rumah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan berikutnya, ibadah kita tetap diadakan secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar pada saat ini. Kami juga mengundang kepada seluruh jemaat, mari bergabung bersama-sama dengan kami di dalam komsel umum yang diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam via aplikasi Zoom. Dan kami mengundang seluruh jemaat juga untuk mengawali hari dalam doa dan bersekutu kepada Tuhan lewat doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam
5.30 WIB via aplikasi Zoom. Dan hai anak muda, apa kabar semuanya? Saya rasa mungkin pada saat ini beberapa sudah mulai bosan karena di rumah terus, tidak bisa nongkrong, tidak bisa nge-mall, dan tidak bisa bergabung bersama dengan teman-teman. Nah, oleh karena itu, kami mengundang seluruh anak muda, mari bergabung bersama kami lewat ibadah WISE yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam via aplikasi Zoom. Lewat ibadah ini, kita bisa saling sharing, saling menguatkan satu sama lain. Dan kita jangan lupa juga berdoa buat ibu terkasih kita, Ibu Lorince, yang sedang di dalam masa-masa pemulihan pasca operasi. Dan kita juga berdoa buat kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini, supaya kondisi ini cepat berlalu. Amin. Selanjutnya kita akan menerima doa berkat. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, kami dapat berkumpul memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi yang telah mendengarkan firman Tuhan dan telah memuji-muji Engkau. Berkatilah mereka ya Tuhan, lindungilah mereka dari segala apapun yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami sudahi kebaktian kami hari ini. Tetapi kami Engkau terus beracara di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Makasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima doa berkat ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kuat kuasa serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Ada kemuliaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.